mendaftar gugatan. Alhamdulillah sudah terima, sudah terregister, tinggal nunggu panggilan sidang. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Saya juga hari ini juga tadi posting di TikTok juga. Ya ini karena kan yang kita buat ini kan Kapolri ya. Ya memang kita harus banyak berdoa. Ya tapi kami tadi diskusi di dalam, kami meyakini bahwa gugatan ini yang kami daftarkan ini adalah juga membantu Pak Kapolri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya merasa bahwa sebenarnya ada keinginan dari Kapolri ini, niat baik dia sebenarnya pengen mengungkapkan perkara ini. Sebenarnya saya melihat ada. Nah, cuman mungkin ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi. Nah, contohnya begini, Pak Kapolri ini ya satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum secara jantan, secara sukarela menyampaikan bahwa mengakui bahwa benar 2016 itu ada permasalahan. Jadi alat bukti yang diperoleh oleh anak buahnya, anggotanya, memang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, saya melihat dari situ bahwa sebenarnya Pak Kapolri niatnya baik gitu loh. Karena saya lihat dari Jaksa Agung nggak ada, Mahkamah Agung nggak ada. Padahal dari permasalahan ini jadi blunder begini kan sebenarnya permasalahan ini kalau kita bicara murni ya, pihak polisi itu nggak salah sebenarnya. Kenapa? Karena ketika dia mengirimkan berkas ke pengadilan, ke kejaksaan, begitu jaksa menyatakan P21, sebenarnya tugasnya selesai. Artinya sudah menjadi tanggung jawab kejaksaan. Nah, tetapi ya, Kapolri dalam kesempatan kemarin itu dia mengatakan bahwa dia mengakui ada kesalahan anggotanya. Jadi saya lihat niat dari Pak Kapolri sudah ada. Nah, kenapa kok sekarang kami menggugat Kapolri ini? Nah, karena kami meyakini ya di tubuh Polri itu kan tidak semuanya satu kelompok itu iya semua enggak. Saya meyakini ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang coba menghalangi Pak Kapolri ini untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi mudah-mudahan gugatan ini kami ajukan, harapan kami agar permohonan ini dikabulkan. Seperti contohnya kemarin putusan pra peradilan. Begitu putusan pra peradilan itu dibacakan, langsung Pak Kapolri mengatakan kami taat dengan putusan. Nah, mudah-mudahan kalau seandainya nanti ini putusannya memang mengabulkan, ya saya juga berharap pasti Pak Kapolri akan mengatakan kami taat dengan putusan. Nah, apa yang kami sampaikan di gugatan itu, nah ini saya sampaikan bahwa kami sebagai penggugat memohon kepada pengadilan ya agar kami para advokat ini juga dikasih kewenangan untuk apa? Untuk bisa membuka handphone barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dan juga CCTV. Karena di dalam persidangan anggota pihak kepolisian itu mengatakan memberi keterangan bahwa CCTV itu ada namun belum dibuka. Nah, terus barang bukti yang disita apa? Ada 6 handphone juga belum dibuka. Nah, harapan kami semoga ya majelis hakim bisa melihat bahwa tujuan kami tidak lain dan tidak bukan ingin kebenaran itu terungkap agar apa? Agar lahirlah keadilan. Dan juga kalau sampai nanti ini dibuka ya, permintaan kami bahwa CCTV dan handphone ini dibuka di persidangan, disaksikan oleh umum. Jadi terbuka untuk umum. Agar apa? Kalau seandainya memang nanti hasilnya itu bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan plus 8 terpidana ini tidak bersalah, maka ini bisa dijadikan novum untuk kita membantu para 8 terpidana yang sudah menjalani hukuman ini. Kira-kira begitu. Ya memang kalau saya disuruh milih ya, polisi, jaksa, hakim, mana nih yang kira-kira kita anggap yang paling bersalah? Yang paling bersalah hakim. Ya tadi saya katakan kalau polisi sudah menyampaikan berkas dan berkas itu dinyatakan P21 oleh jaksa, berarti pekerjaan polisi itu sudah selesai sebenarnya. Jaksa lah yang harus tanggung jawab. Nah, tetapi ketika jaksa mempersembahkan ini, meregister perkara ini, berkas ini ke pengadilan, nah ternyata pengadilan berani menghukum, ya jaksa juga bisa dikatakan lepas. Nah, sebenarnya hakim itu dia kan tidak peduli mau berkas itu komplit, mau berkas itu sempurna, mau berkas itu amburadul. Hakim nggak peduli. Kalau kamu bisa buktikan, saya hukum orang. Kalau kamu nggak bisa buktikan, saya bebaskan orang. Nah, permasalahannya hakim sudah berani berkas yang amburadul ini
kok berani menghukum orang seumur hidup. Nah sebenarnya yang bisa kita bilang yang sadis itu sebenarnya majelis hakimnya. Kalau saya mengikuti yang disampaikan oleh Pak Susno, ini majelis hakimnya on katanya. Hakim pengadilan tingginya mantu aja. Nah kemudian hakim kasasinya bodoh wae. Nah, jadi sebenarnya yang paling bersalah sebenarnya hakim. Ya kalau seandainya nanti ya ibaratnya ini kan sebenarnya pengacaranya pihak Nyerbi kalau nggak salah sudah pernah melaporkan hakim ini kan. Nah cuman masalahnya ini Mahkamah Agung nggak bersuara sampai sekarang. Makanya jujur aja nih, saya sebenarnya kecewa dengan lembaga penegak hukum lainnya kecuali Kapolri ya. Dari awal saya katakan Kapolri sebenarnya udah bagus. Nah cuma begitu Kapolri mengatakan bahwa terjadi kesalahan di 2016, kenapa Jaksa Agung nggak ngomong juga gitu? Harusnya Jaksa Agung juga periksa dong. Siapa nih jaksa yang menyatakan P21 berkasnya amburadul begini? Nah, Mahkamah Agung juga sama. Siapa nih majelis hakimnya nih yang mutus perkara ini? Nah harusnya begitu Kapolri ngomong, Jaksa Agung ngomong juga dong. Mahkamah Agung ngomong juga. Biar apa? Biar kalau terpidana 8 ini memang tidak bersalah ya dibebasin. Kan kasihan nih 8 orang kalau dia bukan pelakunya sampai dihukum 8 tahun akan zolim ini kan. Nah, cuma ya kita lihat aja nanti. Kalau laporin hakimnya, saya rasa mungkin sudah ada yang laporin, cuma mungkin belum sedikit agak didesak lah biar ada hukuman juga buat jaksanya, termasuk jaksa juga harus ada hukumannya, hakim juga harus ada hukumannya. Tapi tadi saya lihat berita mulai ibaratnya tadi kalau nggak salah kabar eskrim sudah mengatakan sudah mulai ingin memeriksa penyidik 2016 yang lalu. Ya kalau ditanya optimis atau enggak, kami ini para advokat tidak mungkin mau melakukan upaya hukum atau tindakan hukum kalau kami nggak yakin, kan percuma ibaratnya. Nah kenapa saya meyakini gugatan ini bisa dikabulkan? Karena begini, advokat, jaksa, hakim, pengacara, polisi, advokat, jaksa, hakim, ini kan penegak hukum semua. Tapi satu-satunya penegak hukum yang tidak dikasih kewenangan adalah advokat. Nah sehingga saya berpikir, waduh ini kalau seandainya saya nangani perkara, terus ada CCTV, ada handphone yang harusnya dibuka, yang bisa barang ini menentukan bahwa klien kita ini bersalah atau tidak, tapi tidak dibuka, lah saya sebagai penegak hukum apa yang harus saya lakukan? Ya, akhirnya saya mengajukan ke pengadilan nih. Nah mudah-mudahan pengadilan mengakui kami sebagai penegak hukum memiliki kewenangan yang sama. Nah, polisi bisa melakukan penyitaan, loh kenapa pengacara nggak bisa melakukan penyitaan? Apalagi ini terkait dengan kebenaran loh. Coba kalau seandainya CCTV sama handphone dibuka, kebenaran kan terungkap kan? Nah sekarang ini kita gigit jari aja nih advokat nih. Begitu penyidik kamu buka, kita gigit jari melompong. Nah mudah-mudahan nih hakim ya, ini kebetulan di Jakarta Selatan dulu ada hakim yang namanya Pak Wahyu dulu. Dia menghadiri Ferdi Sambo dulu. Nah kalau kemarin ada Eman Sulaiman ya, mudah-mudahan ya juga di sini hakimnya ada juga yang berani mengabulkan permohonan kami ya, mengabulkan gugatan kami agar apa? Agar kami juga dikasih kewenangan bisa buka itu handphone dan CCTV. Itu HP-nya ada 6. Jadi di situ disebutkan, tidak disebutkan umpamanya itu HP siapa-siapa nggak disebutkan. Cuma ada 6 HP itu. Tulisannya. Nah, ini saya juga agak bingung ini HP ini disita. Dan juga itu di polisi yang mengatakan bahwa kemarin kan ada pengacara yang mengatakan bahwa CCTV-nya tidak bisa dibuka. Sebenarnya bukan tidak bisa dibuka. Di sini dia mengatakan bahwa belum dibuka. Nah ini putusannya nih. Nah ini putusannya nih. Tuh. Coba bang naikin dong. Ya. Nah nih. Ini kan nih. Menetapkan barang bukti berupa. Nih nomor 2 ya. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. 1 buah HP merek Nokia warna abu-abu biru. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. 1 buah HP merek Samsung warna putih. 1 buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Nah, ini ada lagi nih. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy B model SM G313AZ warna putih. Nah ini jadi ada 6 handphone yang sebenarnya belum dibuka sampai sekarang. Terus juga di sini ada polisi. Polisi ini memberikan kesaksian di bawah sumpah mengatakan bahwa dia mendapatkan CCTV tapi belum dibuka. Bukannya tidak bisa dibuka ya. Kemarin ada yang bilang CCTV tidak bisa dibuka, bukan tidak bisa dibuka, belum dibuka. Ini ada keterangannya di sini.
Ini namanya ini di polisi nih. Namanya Gugun Gumilar bin Warba. Ini anggota polisi nih. Nah nih, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Inilah yang diributkan nih. Jadi CCTV yang sudah dicek di di lokasi kejadian belum dibuka. Nah, jadi bukannya tidak bisa dibuka ya. Kemarin tuh ada kabar katanya ada CCTV cuma tidak bisa dibuka. Saya sampai WA sama Mas Roy Suryo. Saya pikir kalau seandainya tidak bisa dibuka, saya minta tolong Mas Roy Suryo. Ya kan, kita juga mengajukan gugatan ini kan kita mempersiapkan juga saksi-saksi ahli kan. Nanti saya juga akan menghubungi Mas Roy Suryo, Pak Reza Indragiri, Pak Susno udah kita hubungi. Ya mudah-mudahan ini bisa dibuka gitu. Ya kalau menurut saya begini tergantung hakimnya nih. Kalau hakimnya ya benar-benar pengen juga dia mengungkapkan kebenaran, saya yakin harusnya 99,9% dikabulkan. Kan simpel aja. Kalau ada penegak hukum yang menginginkan kebenaran ini terungkap, pasti ya apapun bisa dilakukan. Contohnya kayak hakim kemarin, hakim tunggal Eman Sulaiman. Itu putusannya poin 5 diperdebatkan tuh. Benar memang sebenarnya hakim Eman Sulaiman itu melampaui batas ya. Tapi dia mungkin memahami kalau saya tidak kasih poin 5 itu, maka Peggy Setiawan bisa dijadikan tersangka lagi. Nah, artinya saya melihat ada hakim punya niat memang dia pengen menyelamatkan Peggy Setiawan karena apa? Kekuatan Peggy Setiawan kan tidak ada. Walaupun sebenarnya Peggy Setiawan itu bisa dilakukan penyidikan kembali dan dapat ditetapkan sebagai tersangka lagi. Nah, cuma dengan putusan poin 5 itu melarang pihak penyidik untuk mengeluarkan penyelidikan dan penyidikan kembali. Nah, artinya hakim itu pengen benar-benar melindungi orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang kalau majelis hakim membaca gugatan kami dan benar-benar mereka pengen mengungkapkan kebenaran, saya yakin gugatan kami dikabulkan. Karena apa? Satu-satunya yang bisa mengungkapkan kebenaran ini hanyalah CCTV. Karena CCTV tidak bisa bohong. Handphone itu bisa dibuka ada di mana. Apalagi saya lihat ada Galaxy yang tipe apa itu. Sama saya ini Galaxy juga pakai. Handphone saya ini juga Galaxy. Makanya saya bilang, handphone saya ini kalau dibuka 2015 saya nongkrong di mana, ya, saya pergi ke hotel mana. Ini ada, saya bisa cek ini. Pokoknya kalau kita buka lini masanya itu, kita nongkrong di mana, kita pergi kemana, kita nginep di mana, kita kemana, itu semuanya ada. Google dibuka aja kita ketahuan, kita buka apa semuanya ketahuan. Jadi tergantung majelis hakim sekarang. Intinya gini, kami sebagai penegak hukum, sebagai advokat, ya, kami tidak mau juga, ya, bahwa kami mendapatkan profesi advokat nih, keluar dari rumah, cari uang, hanya untuk buat kami sendiri, ya, hanya untuk keluarga, beli mobil mewah mungkin, atau rumah megah. Kami tidak mau seperti itu. Kami ingin profesi advokat kami ini bermanfaat juga dalam penegakan hukum. Ya, bermanfaat juga bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan keadilan, ya. Jadi banyak caranya lah, Kang Deddy caranya seperti itu, karena dia politisi. Kami advokat caranya seperti ini. Ya mungkin Pak Susno, mantan Kabar Eskrim caranya seperti itu. Artinya orang-orang yang menurut saya sekarang terbagi dua kelompok. Ada kelompok yang benar-benar berjuang pengen mengungkapkan kebenaran, ada juga kelompok yang berjuang juga pengen menyembunyikan kebenaran. Nah, ya kan kita bisa lihat semua nih. Pengacara juga ada yang berjuang mengungkapkan kebenaran, ada juga pengacara yang berjuang menyembunyikan kebenaran. Ya kan kita sudah bisa tahu semua nih. Ya tinggal ibaratnya ilmunya ya tinggi atau enggak ya. Bisa kalau ilmunya tinggi bisa nilai siapa kelompoknya. Saya kemarin WA dia, sebenarnya saya konsultasi juga. Cuma kemarin dia belum balas. Biasanya balas-balasan kita. Cuma karena kemarin mendadak kan. Memang gugatan ini kan kita kemarin berunding. Langkah apa sih kira-kira bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan? Kalau sekarang sebenarnya saya tidak perlu lagi kencang-kencang lagi bela Peggy Setiawan. Kenapa? Orang di sudah luar kok udah bebas. Nah sekarang kita lakukan bagaimana 8 ini. Nah caranya 8 ini bisa bebas, ya nggak ada lain kecuali buka itu handphone sama CCTV, udah nggak ada jalan lain. Nah mudah-mudahan kalau misalnya dikabulkan, insya Allah 8 terpidana ini bisa bebas. Agar makin terang peristiwa itu, karena ini ya harus dibuka nih CCTV dan handphone tersebut agar peristiwa itu makin terang sesuai asas pidana. Ya, bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Jadi seperti itu. Orang kaya dari mana? Peggy Setiawan yang mana? Peggy Setiawan yang Cirebon. Yang bebas ini, Pak. Yang bebas. Nah, dianggap berubah identitas. Mungkin Abang menanggapinya seperti apa, Pak? Wah, rasa-rasanya Ibu Elsa itu
bukan berlebihan ya, apa namanya dia ngantuk atau dia apa ya, saya rasa kalau dia mengatakan Peggy Setiawan ibaratnya orang kaya, ya mungkin saya bilang ngantuk kali mungkin. Kalau menurut saya dia mungkin kurang tidur ya, mungkin lelah ya, mungkin dia lelah atau kurang piknik lah kira-kira gitu. Karena begini loh, ya itu kemarin aja saya pertama kali nonton Kang Deddy itu wawancara sama ibunya gitu kan, atapnya aja bolong, ya kan, atapnya bolong. Terus juga ya kan kita bisa lihat dong wajah-wajahnya terawat, ya kan bisa kita lihat dong ya. Terawat kan. Jadi ibaratnya kalau seandainya kita mengatakan Peggy Setiawan orang kaya, ya rasa-rasanya kok kalau menurut saya begini, Bu Elsa kelihatannya kurang piknik atau mungkin kelelahan, capek. Ya kan dia juga kan jadi tim pencari apa itu? Pencari fakta kan dia. Ya mungkin dia cari fakta, lelah, capek, kurang tidur sehingga dia agak ya agak inilah gitu ngomongnya. Ya kalau seandainya ini jangan gitu loh. Udahlah, kita jangan ibaratnya kita ini profesi hukum yang kira-kira kalau saya pribadi ketika saya mengucapkan sesuatu yang terkait dengan hukum, yang pertama saya pastikan apakah ucapan saya itu bermanfaat, itu dulu. Yang kedua, apakah ucapan saya itu bisa saya pertanggungjawabkan baik kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada hukum itu sendiri, dan yang terpenting kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang hukum mengeluarkan pendapat-pendapat hukum yang justru tidak bermanfaat, apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat, buat apaan? Ya, kita pengen memegang profesi ini yang bisa mengantarkan kita ke surga, bukan justru profesi penegak hukum ini justru melemparkan kita ke neraka, ya kan? Ada yang kenceng-kenceng ngomong begini, kenceng begini. Itu kan semuanya advokat-advokat semua kalau muncul-muncul di TV itu kan. Tapi yang maksud saya teman-teman kita ini ya sudahlah. Gunakanlah profesi hukum ini agar mengeluarkan pendapat itu bermanfaat dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang ini kan udah muncul lagi di TikTok rame tuh, ada percakapan dua advokat, ya, sama-sama advokat terkenal semua. Nah, cuman kan bahasanya, aduh, hancur negara, ya. Pokoknya intinya kita berharap ya teman-teman media juga kan membantu juga Peggy Setiawan kan, teman-teman media juga membantu teman terpidana. Artinya kita ini apapun yang kita lakukan semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita. Itu aja. Nah, iya, makanya saya juga bingung ibaratnya kan mau melaporkan hakim. Ya kalau seandainya dia mau melaporkan hakim ya wajar lah. Karena begini, kan ada dua kubu tadi saya bilang, ada dua kelompok yang benar-benar pengen mengungkapkan kebenaran, ada yang menyembunyikan kebenaran. Nah, ketika ini permohonan dikabulkan, ada yang nggak puas kan, mau melaporkan putusannya. Ya andai kata juga permohonannya ditolak kemarin, ada juga yang melaporkan hakim kan. Artinya pasti ada laporan, cuma saya tidak melarang. Kalau Rasman mau melaporkan, ya silakan, itu haknya Rasman kan. Ya kita tidak bisa memaksa orang, kamu jangan, kamu ini, nggak bisa. Jadi ibaratnya beda dokter, beda obat. Datang sini sakit kepala, dikasih obat A. Datang sini sakit kepala, kasih obat B. Sama aja kan, satu parameter, satu bodrek. Sama aja. Beda pengacara, beda juga caranya, ya kan. Beda kepala, beda juga kan. Ada yang botak, ada yang nggak botak. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.